ketahanan fisik dan mental. Kita ketahui bahwa perjalanan dari Indonesia ke Saudi Arabia itu memerlukan waktu tempuh 10 sampai dengan 13 jam. Ini dihitung yang terdekat. Tapi kalau yang terjauh seperti misalnya Pamengpeuk, kemudian Jampang Kulon, yang harus datang ke embarkasi, dan di daerahnya sendiri ada kegiatan-kegiatan, biasanya sebelum berangkat ada wali safar, open house, semua tamu datang untuk mengiringkan kepergian, maka si jemaah itu akan terkuras dari sisi fisiknya. Dia harus begadang menerima tamu dan seterusnya. Ditambah ada acara pelepasan, waktu perjalanan dari rumah ke kabupaten, berkumpul di setiap kabupaten, kemudian baru berangkat ke embarkasi. Maka perjalanannya akan semakin panjang. Kemudian kita tahu bahwa pondokan di sana itu tidak langsung dekat turun buka pintu langsung masjid ya, tetapi harus ada jarak tempuh. Nah, jarak pondokan ke masjid itu kurang lebih alhamdulillah sudah sampai kilometer gitu ya. Ada 300 meter sama 900 meteran. Nah, yang perlu diingat bahwa suhu mempengaruhi gitu ya. Suhu udara iklim yang ada di sana akan berpengaruh terhadap eh, waktu kita melakukan perjalanan dari pondokan ke masjid gitu ya. Kemudian pada saat kita melakukan tawaf ya, tawaf umroh itu kan 7 putaran ya, 7 putaran. Kurang lebih 1,5 kilometer. Ini ada dua ya, ada yang biasa kita lakukan kalau kita hanya memenuhi eh, syarat sahnya saja. Maka ada satu tawaf umroh, dua tawaf ifadah. Nah, lain halnya dengan para jemaah. Ya. Mereka akan sering melakukan umroh. Dan tentu ketika mereka bisa 5 kali umroh, maka 1,5 dikali 5 begitu. Jadi 7,5 kilometer yang harus dilakukan oleh para jemaah. Ditambah lagi dengan berdesak-desakan sehingga ini membuat fisik, stamina fisik ini akan terkuras. Kemudian saat ifadah, saat tawaf ifadah pun 1,5 kilometer. Kemudian sa'i ya. Sa'i itu hanya bolak-balik antara Sofa dan Marwah gitu ya. Dari Bukit Sofa ke Bukit Marwah. Tapi kalau kita hitung bolak-balik itu kurang lebih sekitar 3 kilometer, dan kita akan lakukan dua gitu ya, dua. Kalau orang yang terus menerus maka dia akan selalu terus melakukan gitu ya, umrohnya 5 kali. Kenapa mereka para jemaah itu melakukan lebih dari cukup gitu ya, umroh lagi, karena ya itu tadi, ini kesempatan kedua, pergi haji itu berbayar ya, berbayar. Berbeda dengan di rumah tinggal sholat kan tidak pernah ada yang bolak-balik udah habis sholat fardu, sholat sunat, balikan deh sholat sunat, balikan deh sholat sunat, tidak ya, karena gratis mungkin ya. Sebenarnya ibadah ini gratis, hanya untuk akomodasi saja yang menjadikan akomodasi dan transportasi kan menjadikan berbayar. Kemudian lempar jumroh ya, dari pondokan tempat kita menginap sampai dengan tempat jamaah menginap sampai dengan melempar itu kurang lebih sekitar 6 sampai dengan 7 kilometer ya, bolak-balik. Jadi 3 atau 4 kilometer lah dari satu pondokan sampai ke melempar jumroh. Kemudian kita akan wukuf di Arafah, itu mulai pergi tanggal 8, kemudian diam semalam di sana, baru sorenya berangkat menuju Muzdalifah. Jadi 2 hari 1 malam di Arafah. Kemudian mengambil mabit di Muzdalifah, itu setelah dari Arafah lanjut, itu kurang lebih 1 malam setelah tergelincirnya tengah malam baru bisa pergi tinggal di Mina ya. Nah, di Mina ini 2 sampai 3 hari, dan tentu tinggal dikalikan dua untuk
lempar jumroh yang menggunakan nafar sani ya, yang 2 kali nafar sani. Ada juga yang melakukan nafar sampai 3 kali melakukan lempar jumroh. Kemudian iklim ekstrim. Kebetulan tahun 2023, 24, 25 ini suhunya suhu panas ya. Kita tidak menutup kemungkinan yang nanti di Februari, Januari, Desember itu suhunya akan berubah jadi dingin. Kemudian panasnya pun eh, sangat cepat pada sore hari itu sekitar 40 sampai dengan 50 derajat, kemudian turun melandai, baru tengah malam bisa terasa sejuk, kemudian naik lagi. Cuacanya seperti itu di sana. Kemudian yang datang ke sana itu 2,5 jutaan dari seluruh penjuru dunia datang. Dan tinggal di sana tentu 40 hari ya. Secara hitungan yang saat ini. Kemudian ada perubahan kebiasaan, biasa ketemu nasi putih, nasi liwet dan lain sebagainya, di sana tidak. Kemudian orang biasa jajan bala-bala di sisi itu sulit dan seterusnya. Kemudian banyak sekali perubahan kebiasaan yang semula tidak pernah ke masjid jadi ke masjid, yang dan seterusnya dan seterusnya. Dengan pertemuan sekian banyak orang itu ada risiko untuk terjadi potensi penularan penyakit. Nah, oleh sebab itu kita menyiapkan jemaah haji itu agar fit ya, staminanya kuat. Dan kebetulan kita memiliki mekanisme untuk pemberangkatan haji itu mulai dari daftar menjadi calon ya, kemudian memiliki nomor porsi untuk berapa tahun dan berapa tahun kemudian gitu ya. Nah, pada masa tunggu ini kita bisa melakukan upaya screening kesehatan, pembinaan kesehatan. Alhamdulillah dengan adanya program hasil cepat ya atau Quick Win PKG ini kita bisa mengetahui eh, status kesehatan masyarakat yang ada di Indonesia, apakah memiliki risiko atau tidak, karena bisa dipastikan semua memiliki cita-cita ingin pergi menunaikan ibadah haji gitu ya. Syukur-syukur pada saat screening itu pada saat PKG itu sempat ditanyakan atau mengutarakan dia adalah salah satu calon jemaah haji untuk tahun berikutnya, sehingga kita bisa pembinaannya akan lebih intens ya. Nah, pada masa keberangkatan, jadi ada 3 masa, yaitu masa tunggu, masa keberangkatan, dan masa embarkasi. Nah, pada masa keberangkatan ini, semua calon jemaah haji yang sudah memiliki porsi itu akan dilakukan pemeriksaan medis dasar. Nah, pemeriksaan medis dasar ini akan dilakukan anamnesis, kemudian pemeriksaan fisik, pemeriksaan laboratorium, nanti akan lebih dijelaskan oleh teman dari Labkesda. Kemudian tes kehamilan ini khusus bagi wanita usia subur, pemeriksaan X-ray, kemudian elektrokardiografi. Semuanya ini bisa menggambarkan dia itu istitoah tidak dalam kesehatan. Jadi istitoah kesehatan gitu ya. Kalau istitoah secara ekonomi itu bisa terlihat ketika mereka melakukan pelunasan gitu ya. Mereka melakukan pelunasan, maka kita bisa menganggap dia istitoah secara ekonomi. Kemudian datang lagi ke kesehatan, dilakukan pemberian vaksinasi. Istitoah secara ekonomi itu sangat mudah dilihat. Jadi tinggal buka dompet, berapa jumlah ada uang di dompet, kartu kredit dan lain sebagainya itu menunjukkan istitoah dari sisi ekonomi. Tapi jika teman-teman membuka dompet kosong, kemudian tidak punya kartu dan lain sebagainya, berarti teman-teman itu tidak istitoah secara ekonomi. Gitu ya. Nah, untuk istitoah kesehatan ini perlu tenaga khusus, dokter, kemudian pemeriksaan laboratorium sehingga menggambarkan isi yang ada di dalam tubuh yang menyatakan dia itu sehat. Nah, selain pemeriksaan medis,
Ini juga kita lakukan pemeriksaan, pemeriksaan kognitif ya. Pemeriksaan kognitif ini akan berkaitan dengan kemampuan pola berpikir, ya, kemampuan pola berpikir. Kemudian ada pemeriksaan mental kaitan dengan kesiapan mental. Ini ada kuesioner yang harus ditanyakan kepada jemaah. Kemudian ada pemeriksaan aktivitas daily living atau aktivitas kesehari-hari. Seperti misalnya makan, berpakaian, buang air besar, buang air kecil ya. Jika salah satu calon jemaah haji aja pipisnya, buang air kecilnya aja sudah dibantu, maka ini sudah bisa dikatakan tidak istitoah. Pipis dibantu, ceboknya dibantu, dan sebagainya ini tidak istitoah ya. Nah, penilaian-penilaian ini istitoah dan tidaknya sangat tergantung dari hasil pemeriksaan medis dasar, pemeriksaan kognitif, pemeriksaan mental, dan pemeriksaan aktivitas sehari-hari, gitu ya. Jika ada indikasi, nah ini hasil berdasarkan pemeriksaan itu ya, maka ada perlu pemeriksaan lebih lanjut ya. Ada pemeriksaan medis lanjutan, perlu USGK, spirometri, ekokardiografi. Kemudian perlu tidak kita melakukan evaluasi misalnya kaitan bahwa salah satu jemaahnya sedang dalam pengobatan TB, sedang dalam kepatuhan untuk berobat tekanan darah, gula darah dan seterusnya, diponis diabetes. Maka kita evaluasi kaitan dengan kadar HbA1c, evaluasi tekanan darah dan semuanya. Nah, dari sinilah kita mulai tetapkan dia istiqomah atau tidak. Selanjutnya kita bina. Nah, pada masa keberangkatan sampai dengan masa embarkasi, ini ada waktu kurang lebih sekitar 2 sampai dengan 3 bulan. Dan kebetulan melewati jalur kritis ya. Jalur kritis itu jalur di mana tersedia sejumlah makanan yang banyak. Di sini ada bulan puasa dan Idul Fitri. Nah, kasus-kasus banyak di jemaah itu adalah jemaah yang memiliki tekanan darah tinggi, kemudian sudah divonis kadar gula darahnya tinggi, ini lupa gitu ya, lupa dengan kasusnya karena jemaah itu lebih sering mengejar untuk dapat istitoah dulu. Jadi mereka di sini memperketat mengenai pola makan, jenis makanan dan lain sebagainya. Di sini terabaikan karena saya sudah istitoah gitu ya. Nah, pada masa embarkasi ini harus dilakukan pemeriksaan kesehatan kembali meskipun secara cepat ini akan diketahui terkait dengan kasus-kasus yang eh, bisa dinyatakan ditunda gitu ya, atau harus perlu rawat dulu sehingga beralih kloter pemberangkatan. Nah, bagaimana dengan pelayanan kesehatan di Saudi Arabia? Ini sudah disiapkan sedemikian rupa dan pada tahun 2025 ada MOU antara Kementerian Kesehatan Indonesia dengan Kementerian Kesehatan kaitan dengan pemanfaatan fasilitas-fasilitas yang ada di sana yang dimiliki oleh Saudi Arabia. Kemudian tahun 2025 setiap kloter dikawal oleh satu dokter dan satu perawat. Ya, untuk Jawa Barat ada tambahan dengan petugas haji daerah gitu ya, dan semuanya siap mendukung kaitan dengan menjaga jamaah untuk bisa menjalankan semua rukun ibadah hajinya. Izin Pak Agus 5 menit lagi. Ya, kemudian dilakukan pemeriksaan debarkasi setelah pulangnya. Nah, ini gambaran dari hasil itu. Ternyata kalau dari hasil dari sini kita mengetahui bahwa 40% itu adalah usia kelompok 50 tahun ke atas gitu ya. Kalau kita lihat secara proporsi. Kemudian kalau kita lihat jamaah haji dari tahun 2003, 2024, 2025 ini yang berisiko jauh lebih tinggi dibandingkan dengan yang tidak berisiko. Jadi hampir semua kelompok umur memiliki risiko ya kaitan dengan penyakit, kemudian dengan faktor risiko yang memudahkan munculnya penyakit. Nah, ini gambaran ya, gambaran sebuah perjalanan pelayanan rawat jalan di sana. Jadi pada saat kedatangan sudah ada yang berkunjung dan ini sudah pasti karena kita memberangkatkan mulai tanggal 1 Juni.
1 Mei, kemudian selesai di 12 Juli, ya 12 Juni mereka baru kembali. Dan selama perjalanan itu ini adalah kurva yang normal karena semakin datang banyak yang datang pada fase 25 27 itu semua jemaah Indonesia sudah datang, maka pantas terjadi fix. Kemudian di Armuzna ini pelayanannya sangat terbatas, jadi cukup ditahan-tahan gitu ya. Tahan-tahan, kemudian baru fix lagi ketika sudah kembali ke Mekah dan Madinah, kemudian menurun seiring dengan mulainya kepulangan jamaah ke Indonesia. Jadi, kalau kita melihat, kenapa Anda datang jauh-jauh hanya untuk membawa orang yang hanya untuk meninggal di sini. Nah, kalau kita perhatikan bahwa tahun 2025 ini lebih kecil dibandingkan dengan tahun 2024. 2024 lebih kecil karena ada perbedaan jumlah jamaah ya. Jumlah jamaahnya berbeda. Kalau nggak di sini 40 ribuan, di sini 38 ribuan, yang 40 ribuan, 38 ribuan. Ini kalau kita bagi secara proporsi, ternyata 2025 ini tidak lebih tinggi daripada 2024. Jadi rata-rata 2 per 1.000 orang meninggal. Ini untuk Jawa Barat ya. Ini untuk Jawa Barat. Jadi Jawa Barat tuh 2 per 1.000 orang jamaah meninggal di Saudi Arabia. Jadi tidak ada. Jadi pernyataan otoritas Jawa Barat, otoritas Saudi Arabia, kenapa kamu bawa orang ke sini hanya untuk meninggal? Ternyata yang meninggal itu tahun kemarin dengan tahun yang sekarang sama, gitu ya. Mungkin itu untuk bahan untuk kita diskusi ke depannya. Saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Salim. Banyak ternyata ya untuk proses atau tahapan pada saat jemaah mau melaksanakan ibadah haji dari persiapan sebelum keberangkatan sampai dengan kepulangan. Nah, apa aja nanti yang harus diperiksa oleh jemaah haji, apa aja yang harus dilaksanakan atau dilakukan pada saat mempersiapkan kesehatannya. Sekarang kita akan masuk ke narasumber kedua yang akan membahas tentang apa aja yang harus diperiksa oleh jemaah haji dan jemaah umroh. Bisa mungkin dilaksanakan di Laboratorium Kesehatan Daerah Provinsi Jawa Barat. Untuk pemateri kedua, Dr. Wahyuni Asri Nurfas SPPK dengan judul materi parameter pemeriksaan MCU Haji dan Umroh. Kepadanya dipersilakan. Silakan, Dok. Terima kasih Pak Dedi, izin saya share screen. Izin apakah sudah terlihat? Sudah, Ya. sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada hari ini saya akan sharing session mengenai parameter pemeriksaan MCU Haji dan Umroh yang ada di UPTD Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Nanti sharing session ini didahului oleh pendahuluan, kemudian istitoah, pemeriksaan kesehatan haji, pemeriksaan MCU haji dan umroh, parameter pemeriksaan MCU haji dan umroh, dan tarif pemeriksaan MCU haji dan umroh yang ada di Labkes Jabar. Nah, jadi haji dan umroh ini merupakan perjalanan yang sangat
dinanti-nantikan oleh kita sebagai umat Muslim. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019, ibadah haji itu merupakan rukun Islam yang kelima bagi orang Islam yang mampu melaksanakan serangkaian ibadah tertentu di Baitullah, Masyair, atau Arafah, Musdalifah, dan Mina, serta tempat, waktu, dan syarat tertentu. Sedangkan ibadah umroh itu yaitu berkunjung ke Baitullah di luar musim haji dengan niat melaksanakan umroh yang dilanjutkan dengan melakukan tawaf, sa'i, dan tahalul. Nah, tadi dikatakan bahwa haji itu adalah untuk yang mampu atau istitoah. Nah, apa istitoah itu? Jadi kemampuan jemaah haji dari aspek kesehatan yang meliputi kesehatan fisik dan dengan pemeriksaan yang dapat dipertanggungjawabkan, sehingga jemaah haji dapat melaksanakan ibadahnya sesuai tuntunan agama Islam. Nah, apa tujuan pemeriksaan kesehatan jemaah haji sebelum berangkat? Jadi, tujuannya itu untuk mengidentifikasi dan mengendalikan faktor risiko kesehatan jemaah haji, sehingga jemaah haji mampu menjalankan rukun dan wajib haji sesuai dengan syariat Islam tanpa membahayakan kesehatan diri dan orang lain. Karena tadi seperti Pak Agus bilang bahwa ibadah haji itu banyak fisiknya, sa'i, terus tawaf, itu memerlukan kesehatan fisik yang prima. Nah, di Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2019 juga dinyatakan bahwa jemaah haji yang diberangkatkan ke Tanah Suci adalah mereka yang telah memenuhi persyaratan kesehatan. Di Peraturan Menteri Agama Nomor 13 juga dinyatakan bahwa syarat seorang jemaah haji melakukan pelunasan biaya ibadah haji atau BPIH adalah telah memenuhi syarat kesehatan. Jadi kesehatan itu sangat penting ya. Ini tadi sudah dijelaskan Pak Agus. Kemudian jenis pemeriksaan kesehatan jemaah haji itu apa saja? Jadi yang pertama ada pemeriksaan medis atau medical check up, kemudian pemeriksaan kognitif, pemeriksaan mental, pemeriksaan kemampuan untuk melakukan aktivitas sehari-hari atau activity daily living secara mandiri. Nah, pemeriksaan MCU haji ini berdasarkan KMK nomor HK 107 Menkes 2023, pemeriksaan medis dasar atau basic medical check up itu diantaranya itu yang pertama identitas jemaah haji, kemudian anamnesis, pemeriksaan fisik. Nah, biasanya pemeriksaan identitas, anamnesis, dan pemeriksaan fisik itu dilakukan di puskesmas. Sedangkan untuk pemeriksaan penunjang biasanya dilakukan di rumah sakit atau di laboratorium. Begitu juga dengan pemeriksaan kesehatan jiwa sederhana menggunakan self-reporting questionnaire. Kemudian pemeriksaan juga ada pemeriksaan medis lanjutan atau advanced medical check-up. Untuk apa itu dilaksanakan? Nah, pemeriksaan medis lanjutan itu dilaksanakan untuk mencari diagnosis atau klasifikasi atau grading penyakit berdasarkan hasil pemeriksaan medis dasar yang sudah dilaksanakan. Misalnya apakah itu ada penyakit paru-paru kronis, emfisema, ada stroke, gagal jantung, terus penyakit jantung koroner, apakah itu dia ada infeksi tuberkulosis, apakah ada infeksi HIV atau AIDS, atau ada fraktur tungkai. Nah, itu harus dilakukan pemeriksaan lanjutan di rumah sakit atau di laboratorium. Parameter-parameter pemeriksaan MCU, apa saja yang dapat dilaksanakan di laboratorium? Jadi, di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat, kita memiliki parameter pemeriksaan laboratorium, kita juga memiliki pemeriksaan untuk radiologi torak dan EKG. Nah, untuk pemeriksaan
MCU Haji dan Umroh, pemeriksaan laboratorium yang diperlukan yaitu yang pertama pemeriksaan darah lengkap, HB, leukosit, trombosit, eritrosit, hematokrit, hitung darah, dan LED. Kenapa ini harus dilaksanakan? Karena dengan adanya pemeriksaan di awal, pemeriksaan darah lengkap ini akan bisa menggambarkan keadaan kondisi pasien saat ini, misalnya apakah ada infeksi atau ada keganasan atau adakah dia misalnya kayak leukemi atau trombositosis dan lain-lain atau ada gangguan pembekuan darah. Sedangkan untuk golongan darah dan resus diperlukan apabila pasien ketika di perjalanan atau ketika sudah di embarkasi atau ketika udah di tanah suci menderita kehilangan darah. Jadi kan harus ditransfusi. Jadi kita harus mengetahui golongan darah atau resusnya. Kemudian pemeriksaan kimia darah. Kimia darah ini terdiri dari kadar gula darah, profil lemak, fungsi hati, dan fungsi ginjal. Untuk kadar gula darah diharapkan yang dilakukan pemeriksaannya yaitu HbA1c, gula darah puasa, dan gula darah 2 jam PP. Pemeriksaan-pemeriksaan ini yaitu untuk mendiagnosa penyakit diabetes mellitus. Selain itu juga untuk monitoring terapi. Sedangkan profil lemak juga untuk melihat apakah ada terjadi dislipidemi atau gangguan metabolisme lemak atau tidak. Kemudian fungsi hati di yang diperiksa yaitu SGOT dan SGPT. SGOT dan SGPT ini merupakan enzim-enzim yang terdapat di dalam hati. Pemeriksaan ini untuk melihat apakah ada peradangan hati ataukah gangguan-gangguan hati yang lain. Untuk pemeriksaan fungsi ginjal dilakukan pemeriksaan ureum kreatinin untuk melihat keadaan ginjalnya, apakah keadaan ginjalnya baik atau tidak. Kemudian pemeriksaan selanjutnya yaitu pemeriksaan urin lengkap. Pemeriksaan urin lengkap ini dia ada pemeriksaan makroskopis dan mikroskopis. Makroskopisnya berupa warna, kejernihan, bau. Sedangkan mikroskopisnya dia untuk melihat sedimen, leukosit, eritrosit. Kemudian ada pemeriksaan kimianya, glukosa urin atau protein urin. Nah, untuk wanita usia subur juga harus dilakukan tes kehamilan agar dapat diketahui status kehamilannya. Nah, di laboratorium Provinsi Jawa Barat ini kita mempunyai alat-alat hematologi yang sudah canggih. Jadi dapat memeriksa pemeriksaan hematologi lengkap seperti yang tadi dijelaskan. Kita alat yang dimiliki yaitu XNL 550 dan XN 1000 Sysmex. Nah, kemudian untuk pemeriksaan LED juga ini ada ya, alatnya sudah canggih juga. Sama untuk pemeriksaan golongan darah masih manual. Untuk pemeriksaan gula darah juga kita mempunyai alat-alat yang sudah otomatis dan insya Allah hasilnya akurat. Sama untuk pemeriksaan ginjal, hati juga ya. Untuk pemeriksaan urinalisis juga sama. Kita memiliki alat yang sudah otomatis. Nah, kemudian untuk EKG. Pemeriksaan EKG di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat ini dilakukan oleh dokter umum dan pembacaan hasilnya juga oleh dokter umum. Nanti apabila terjadi gangguan, ada saran tindakan lebih lanjut yang akan disarankan kepada pasien. Di laboratorium Provinsi Jawa Barat juga selain pemeriksaan penunjang sebenarnya ada pemeriksaan fisik. Jadi pemeriksaan fisik ini yaitu pemeriksaan fisik menyeluruh termasuk pemeriksaan buta warna atau
pemeriksaan visus yang sederhana itu bisa dilakukan untuk screening. Nah, berapa tarif parameter pemeriksaan MCU haji dan umroh di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat? Nah, di laboratorium kita ini kalau misalnya untuk pasien perempuan tadi karena ada pemeriksaan kehamilan, jadi harganya sekitar 766.000 ya. Sedangkan untuk laki-laki ini 728.000. Oke. Harga ini lebih murah dari lab-lab lain yang swasta gitu. Demikian paparan dari saya. Terima kasih atas perhatiannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dokter Wahyuni untuk paparan tentang apa aja yang pemeriksa yang pemeriksaan yang bisa dilakukan oleh jemaah haji pada saat akan berangkat pada tahun inilah. Nah, untuk pemeriksaan sendiri itu dilaksanakan dengan berdasar pada KMK 508 tahun 2024 tentang penetapan status istiqomah jemaah haji. Dan nantinya pada saat hasil pemeriksaan tersebut dari MCU, hasil pemeriksaan lab dan lain-lain itu akan diinputkan melalui aplikasi Sikwatkes atau sistem komputerisasi kesehatan haji. Dan nanti setelah hasilnya lengkap akan keluar status istitoah atau istitoah dengan pendampingan. Karena pendampingan itu ada pendampingan dengan obat, alat, dan orang. Nah, itu disesuaikan dengan kondisi kesehatan jemaah haji tersebut. Dan untuk pemateri ketiga akan disampaikan oleh Bapak Endi Rohendi, Bapak KTU Labkesda Provinsi Jawa Barat, dengan judul Inovasi Lalaban Segar. Kepadanya dipersilakan. Silakan Pak Endi. Atur nuhun, Pak Edi. Yap. Izin konfirmasi sudah kelihatan? Sudah Pak. Nah, sudah. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Sampurasun. Yang pertama, hatur nuhun kepada Bapak Moderator, hatur nuhun juga kepada pihak dinas kesehatan, kepada para peserta juga. Ini kita ingin bercerita dan sebelum bercerita ini saya izin memperkenalkan diri. Nama saya Endi Rohendi. Saya sekarang sebagai Kasubag Tata Usaha di Laboratorium Kesehatan Provinsi Jawa Barat. Dan mungkin bertanya-tanya teman-teman semuanya, para peserta di sini, kenapa nih laboratorium kesehatan jualan sayuran gitu, seolah-olah kayak yang mau kudeta tukang sayur gitu. Nah, mungkin ini lain cerita ya teman-teman semuanya. Ini Lapis punya cerita. Ceritanya terkait apa? Terkait dengan layanan laboratorium anjungan khusus on-site dengan hasil segera. Mungkin disingkat dengan Lalaban Segar. Baik, kita lanjut. Nah, mungkin apa yang belum dengan Latkes Jabar, ya kami Latkes Jabar ada letaknya di Jalan Sederhana nomor 1 sampai 5. Dan ini sudah kita mendapat pengembangan dari ex-BKKBN. Jadi kami memang sekarang posisinya masih tetap Jalan Sederhana dan tapi luas tanah kami sudah besar dan kami insya Allah akan membangun di tahun depan. Ini lokasi kami sekarang tambah besar yang pasti kalau rekan-rekan semua berkunjung ke Latkes Jabar, pas belokan itu langsung mengunjungi Latkes Jabar. Nah, Bapak Ibu semuanya, teman-teman semuanya izin menyampaikan bahwa sesuai dengan Pergub 30 tahun 2022, Labkes Jabar ini hanya memiliki dua struktural. Jadi kepimpinan yaitu Kepala Labkes Jabar yaitu Dr. Yan Bayu Santika dan saya sebagai Kasubag Usaha yang lainnya adalah jabatan fungsional. Dan saya ini luar biasa bertanggung jawab atas kurang lebih 7 urusan yang harus ditangani oleh Kasubag Usaha ini. Dan Alhamdulillah Labkes Jabar tertanggal 1 Januari 2025 kami sudah menjadi BLUD secara penuh. Jadi artinya kami sudah mengelola pendapatan itu secara mandiri. Bagaimana inovasi ini perlu disampaikan ke Bapak Ibu semuanya, yang pasti kami sangat sejalan dengan visinya Bapak Gubernur
Jawa Barat terkait Jabar Istimewa, lembur diurus, kota ditata. Jadi ada pilar-pilar yang pertama, pilar masyarakat yang sejahtera, yaitu adalah masyarakat memiliki akses pelayanan kesehatan yang berkualitas, termasuk pelayanan kesehatan dasar. Dan ini sejalan dengan visinya Labkes Jabar, yaitu menjadi Labkes yang mandiri, inovatif, dan terpercaya. Dan Lalaban Seger ini kami akan menjawab sesuai dengan visinya dari Labkes Jabar itu sendiri, yaitu inovatif. Nah, jadi pertanyaan, kenapa lalaban seger ini? Nah, teman-teman semuanya, lalaban seger ini adalah kepanjangan lalaban anjungan khusus on-site dengan hasil segera. Ini kita bisa menjawab yaitu terkait dengan masalah kesehatan, terutama ada masalah akses. Nah, jadi kan masyarakat itu akses ini menjadi masalah yang utama baik dari sektor yang lainnya dan terutama sektor kesehatan. Nah, yang kedua adalah kondisi puka, volatility, uncertainty, terus punya complexity dan ambigu ini dengan eranya sekarang kita membutuhkan layanan kesehatan itu harus bisa adaptasi secara cepat. Dan kalau kita layanan kesehatan itu tambah pemerintah ini tidak bisa mengadopsi atau berhadapan dengan layanan yang cepat di masyarakat, ya kita akan ketinggalan zaman gitu. Kalau kita hanya buka warung saja, ya mungkin kita akan ketinggalan zaman juga. Jadi kita harus mengikuti perkembangan zaman dan inovasi ini akan menjawab kondisi buka yang mungkin teman-teman tidak dirasakan, tapi ini sangat terjadi di era sekarang ini. Nah, apa sih lalaban seger ini? Nah, lalaban seger ini ada beberapa proses, teman-teman semuanya. Langkah yang pertama ini adalah kita melakukan optimalisasi dari mobil PCR COVID-19 menjadi mobil MCU. Nah, ini mobil 19 ini adalah dulu kita mendapatkan hibah dari Badan Nasional Penanggulangan Bencana yang notabene pada semenjak ditetapkan Kepres terkait dengan apa endemisnya COVID-19 ini bukan menjadi pandemi, maka kok kendaraan ini menjadi mangkrak atau idle dan ini disimpan di Dinas Perhubungan yang ada di Cinunuk. Nah, mungkin karena sekarang perkembangan zaman ya mungkin juga kita bisa memanfaatkan mobil tersebut karena kondisinya masih bagus dan kita akhirnya meminta izin kepada Dinas Kesehatan, kepada AD untuk memanfaatkan mobil tersebut dan mobil tersebut akan insya Allah akan lebih bermanfaat lagi untuk pelayanan kesehatan kepada masyarakat. Jadi ini betul-betul tidak alih fungsi, kita tetap menjadi mobil layanan masyarakat seperti itu. Dari menjadi lapas segara ini kita membutuhkan investasi Bapak Ibu semuanya yang alhamdulillah kami disupport oleh Dinas Kesehatan dan kekurangannya itu terus terang kami kan sudah BLUD ya artinya hikmah dari BLUD kami bisa betul-betul trial and error untuk mendapatkan mobil MCU yang betul-betul sesuai standar. Dan memang belum ada contohnya, tapi kami mencoba membuat desain sendiri, alat sendiri dibantu Dokter Yuni. Jadi kami juga alhamdulillah bisa melengkapi mobil tersebut dan insya Allah berkualitas yang sesuai standar tersebut. Nah, lalaban seger ini, teman-teman semuanya bukan berjalan sendiri, tapi kami juga didukung oleh dua inovasi berikutnya. Yang pertama adalah sistem informasi laboratorium untuk semua atau Silabus. Ini kita memanfaatkan sistem secara LIS, Laboratorium Information System. Jadi kalau pasien pemeriksaan satu itu bisa diperiksa beberapa parameter, nanti hasilnya dalam satu komputer. Itu dan kita juga akan memudahkan pengguna juga hasilnya bisa menggunakan via WhatsApp. Jadi artinya ini betul-betul kita betul paperless dan kita secara canggih mengelola mobil tersebut menjadi mobil yang betul-betul berjalan. Dan kita juga memiliki inovasi namanya Silogis, sistem informasi logistik. Kebetulan ini saya yang mengembangkan. Dan kita semua transaksi, semua pengadaan, semua barang habis pakai juga tercatat secara baik di Labkes Jabar. Jadi expire, first in, first out, expire terkendali, ini betul-betul terkendali di Labkes Jabar. Dan untuk menyikapi yang tadi disampaikan oleh Dr. Wahyuni ataupun Pak Agus dari pemeriksaan medis dasar, kami juga memiliki yang namanya MOREK atau Mobile X-ray. Dan ini bisa dikombinasikan dalam lalaban seger ini. Jadi teman-teman semuanya, lalaban seger ini memang sangat komplit dan sangat advance dan ini bisa membantu kesulitan dari masyarakat terkait dengan kesulitan akses mendapatkan layanan laboratorium yang berkualitas. Dan tujuannya seperti apa outcome-nya, output-nya yang pasti kami akan kontribusi dalam Abdi Naging Ganyang Keluarga, insya Allah untuk edisi yang berikutnya di Kabupaten Sukabumi kami akan hadir. Kami akan mencoba, bukan mencoba karena kami sudah trial and error, kami sudah mencoba beberapa kali dan kami akan hadir di lapangan di area Pelabuhan Ratu untuk Abdi Ngajang Keluarga. Kita akan memberikan layanan yang cukup advance dan kita akan memberikan layanan rujukan dari hasil CKG dari puskesmas seperti itu. Dan kami juga akan memberikan layanan kepada masyarakat juga yang pasti kami juga kan membutuhkan operasional yang ini nantinya akan berbayar untuk menutupi biaya operasional kami ya artinya kita yang di atas itu kita gratis yang di bawah betul-betul kita akan memberikan tarif sesuai dengan tarif Perda kami yang ditetapkan oleh Bapak Gubernur. Baik, berikutnya
Nah, inilah lalapan seger ini. Mungkin kita langsung ke Assalamualaikum. Nggak Maaf ada Pak suara. Endi, suaranya nggak ada. Pak Endi suaranya nggak ada ya? Pak Endi, videonya nggak ada suaranya. Izin Pak. baik. Itu sebagai video yang lebih jelasnya. Nah, sekarang apa manfaat lalapan seger ini? Yang pasti buat Lapas Jabar ini kami yang utama ini ingin sebagai memperkenalkan Lapas Jabar sebagai media promosi karena Lapas Jabar ini kadang-kadang tidak dikenal dan mungkin sekarangnya kami harus unjuk gigi dan ingin memperkenalkan diri bahwa Lapas Jabar eksistensinya ternyata ada seperti ini. Ini yang kedua, yang pasti juga ini kan menjadi pendapatan BUD kami. Yang pasti untuk hal ini terus terang kami tidak terlalu harap banyak. Yang pasti, yang penting dari layanan ini kami bisa menutupi biaya operasional yang terus terang ini juga membutuhkan biaya operasional cukup besar, minimal untuk reagen dan sebagainya. Yang pasti biaya operasional tersebut akan kami gunakan lagi untuk kegiatan di Lapas Jabar. Nah, bagi Pemprov Jabar yang jelas ini mendukung visi Bapak Gubernur, terutama memperkuat layanan pelayanan kesehatan, terutama layanan kesehatan dasar dan salah satunya layanan laboratorium. Yang pasti kita ingin mendukung layanan SPM, termasuk kita juga untuk stunting juga salah satunya kita bisa untuk hadir di masyarakat seperti itu. Dan bagi masyarakat, ya yang pasti ini kita bisa hadir secara langsung di masyarakat dan masyarakat juga kalau berbayar juga memang tidak mahal dan ini juga vaksin sudah berkualitas dan ini mungkin sesuai dengan kami sudah memiliki sertifikat ISO terkait 15189. Jadi memang ini sebagai salah satu manfaat yang bisa dihadirkan oleh masyarakat. Dan hasilnya juga bisa melalui WhatsApp. Jadi tidak perlu ataupun email ataupun secara manual kami betul-betul bisa memfasilitasi hasil tersebut kepada masyarakat. Nah, jadi pertanyaannya sebetulnya alurnya seperti apa? Jadi karena ini ada onsite di lapangan, mungkin nanti bisa disesuaikan untuk jumlah peserta. Tapi khusus untuk yang Abingan Negeri Ngajak Warga, berarti kami memang adalah lab rujukan dan konfirmasi dari hasil POCT yang dilakukan oleh Puskesmas. Jadi kami konfirmasi dan ini menjadi rujukan untuk dirujuk ke rumah sakit untuk pengobatan berikutnya. Tetapi apabila misalkan para wargi mau pemeriksaan di masyarakat ya berarti nanti pendaftaran bisa langsung secara onsite di lapangan nanti akan pengambilan spesimen nanti berikutnya kita juga akan melakukan penanganan spesimen dan pencatatan dan laporan hasil dan penyerahan laporan hasil pemeriksaan. Nah, untuk penyerahan ini nanti bisa berdasarkan pilihan apakah mau melalui WhatsApp, email ataupun secara langsung. Dan untuk waktu tunggu kami diestimasi kurang lebih di tadi 3 jam dari pengambil dari pendaftaran sampai ke hasil keluar, tapi mudah-mudahan bisa kami lebih cepat. Dan yang hasil produk layanan kami yang pasti laporan hasil pemeriksaan baik dalam bentuk hard copy ataupun soft copy seperti ini. Dan ini untuk harga kami ini untuk menyampaikan tarif ini karena informasi bahwa tarif kami itu hampir sama dengan tarif yang ada di Lapis Jabar.
Tapi ini juga tapi berkembang nanti berdasar parameter berikutnya dan rencananya kami juga akan mengadakan lagi alat baru untuk tes IGRA akan dimasukkan ke dalam mobil tersebut untuk TD laten. Jadi artinya kami akan terus berkembang untuk melengkapi beberapa parameter pemeriksaan yang dibutuhkan oleh masyarakat seperti itu. Nah, mungkin itu saja Pak Wargi Sadayana dan Aura Kasih Makan Bihun. Terima kasih dan hatur nuhun sebagai gambaran sosialisasi untuk lalaban seger ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Biasanya ada di itu ya Bitlaya. wabarakatuh. Terima kasih Pak Endi untuk informasi tentang lalaban seger dari Labkesda Provinsi Jawa Barat. Baik, Bapak Ibu, sudah 3 narasumber menyampaikan materinya. Sekarang kita akan membuka untuk diskusi. Pada diskusi, nah untuk yang sesi pertama kita buka untuk 3 penanya. Nanti menyebutkan nama dan ditujukan ke siapa untuk pertanyaannya. Enggak dipersilakan. Ada yang mau bertanya atau ada yang mau didiskusikan? Atau sambil menunggu kita buka pertanyaan yang ada di chat. Selamat siang, izin bertanya, pada saat pemeriksaan ada grading penyakit, salah satunya HIV. Bila HIV positif, apakah keberangkatannya ditunda? Terima kasih. Izin, mangga dipersilakan Pak yang akan menjawab. Pak Agus Salim. Oh, siap. Ya, siap. Terima kasih. Ini pertanyaan bagus ya. Secara ringkasnya begini, apakah orang HIV/AIDS boleh pergi haji atau umroh gitu ya? Kan itu pertanyaan secara tuntunan agama boleh pergi haji dan umroh ya. Tidak ada yang melarang orang yang memiliki penyakit HIV/AIDS untuk pergi umroh haji. Nah, pertanyaan berikutnya, ketika orang itu ada masalah kesehatan dan harus masuk ke rumah sakit di Saudi Arabia, mau tidak dibuka informasinya bahwa dia itu pengidap HIV, gitu kan? Nah, sementara ini kebijakan di kita itu unlink anonymous, gitu ya. Jadi hanya orang-orang tertentu saja, khususnya di kesehatan yang mengetahui ada orang itu memiliki HIV, sedangkan orang lain tidak. Nah, keterbukaan itulah yang penting karena penyakit itu penyakit menular yang bisa menular melalui cairan. Ketika ada tindakan-tindakan, orang yang melakukan tindakan tidak tahu, potensi tertularnya kan jadi tinggi begitu, gitu ya. Nah, sementara untuk saat ini kebijakan unlink anonymousnya masih dipegang, gitu ya. Tidak bisa ada unlink anonimus karena yang akan melakukan tindakannya itu adalah Rumah Sakit Saudi Arabia. Gitu. Mungkin seperti itu ya. Jadi akhirnya ya mau nggak mau untuk sampai saat ini untuk pergi haji karena waktunya lama, kemudian perlu stamina fisik yang kuat, ketahanan fisik yang hebat. Nah, itu akan menguras tenaga yang tidak menutup kemungkinan akan suatu saat masuk ke rumah sakit. Nah, itu yang kita khawatirkan adalah potensi menularkan ke orang lain. Begitu. Itu mungkin Pak Dedi yang terkait dengan HIV. Kita juga menyadari bahwa tidak semua yang terkena HIV itu karena perilakunya sendiri ya. Bisa jadi karena tertular dari orang lain. Ya, secara agama boleh-boleh saja. Yang 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 paling itu adalah mau tidak dibuka gitu ya informasinya. Misalnya saya nih kena HIV, kemudian pergi haji, pas pergi haji masuk ke rumah sakit. Di rumah sakit kan pasti langsung diberikan tindakan. Tapi sebelum tindakan kan dilihat dulu identitasnya siapa-siapa. Di dalamnya ada HIV, tentu akan berbeda tindakannya. Karena semuanya kan harus sesuai dengan prosedur untuk mencegah terjadinya penularan. Mungkin itu.
Baik, terima kasih Pak Agus. Mangga, ada yang mau bertanya? Atau kami lanjut dengan pertanyaan yang ada di chat selanjutnya. Ada pertanyaan dari Ibu Tita Lapesda, Kabupaten Ciamis. Assalamualaikum. Izin bertanya, apakah pemeriksaan medis dasar, pemeriksaan kognitif, pemeriksaan mental, dan pemeriksaan ADL harus dilaksanakan secara berurutan? Pemeriksaan apa yang harus dilaksanakan terlebih dahulu atau bisa dilaksanakan secara paralel? Terima kasih. Monggo Pak, Ibu, Ibu Dokter Ya. Wahyu Oh atau ya. Pak Agus. Jadi izin saya dulu ya. Jadi kalau untuk pemeriksaan kesehatan haji eh, itu bisa sekaligus gitu ya. Karena pada saat biasanya kan dokter yang memeriksa pada saat datang juga kan sudah melihat dia datang pakai tongkat atau dipakai kursi roda, dia kan sudah tahu ya. Jadi dia sudah tahu kaitan dengan keterbatasan fisik ya. Nah, kemudian pada saat wawancara pun ditanya nama siapa, tanggal lahir kapan, di mana tinggal dan seterusnya kan itu sudah mengarah pada kesiapan dari kognitifnya. Jadi pada saat-saat pertanyaan seperti itu kita sudah bisa menilai kemampuan kaitan dengan kognitif dan mental gitu. Nah, tentu pemeriksaan fisik kan kaitan dengan tensi dan lain sebagainya, laboratorium tentu setelah dilakukan pemeriksaan anamnesis dan pemeriksaan-pemeriksaan yang tadi. Jadi sebenarnya bisa 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 tidak perlu ada bangku-bangku gitu ya. Ini bangku medis, ini bangku mental, ini bangku kognitif. Jadi pada saat yang bersamaan kita sudah bisa mampu menilai secara keseluruhan begitu. Mungkin itu secara ringkas, Pak Dedi. Dokter Wahyuni ada tambahan? Ya, jadi memang betul kata Pak Agus, untuk pemeriksaan fisik, mental, dan kognitif itu biasanya dilaksanakan di puskesmas ya. Nah, sedangkan untuk pemeriksaan laboratorium nanti ketika sudah selesai pemeriksaan puskesmas, kita mendapatkan surat rujukan dari dokter pemeriksaan yang di puskesmas untuk melaksanakan pemeriksaan laboratorium. Nah, kemudian hasil laboratorium MCU Haji biasanya berlakunya berapa lama? Itu biasanya 6 bulan, tapi tergantung apa? Tergantung juga persyaratan yang berlaku saat itu gitu. Jadi kalau selama ini 6 bulan masih berlaku. Mungkin itu saja, Pak. Baik, terima kasih dok. Itu sekaligus menjawab pertanyaan masa berlaku dari hasil MCO. Monggo dipersilakan, ada yang mau bertanya di Bapak Ibu yang ada di Zoom? Ada yang mau bertanya atau ada yang mau disampaikan tentang persiapan atau pemeriksaan kesehatan jemaah haji ini, atau untuk petugasnya juga, mangga dipersilakan. Oh, ini Izin ada. bertanya, Ya, silakan dengan Pak eh, siapa? Pak Diana dari Labkes ke Pak Silakan Pak. Agus nanti mungkin ya Pak Agus. Ya Pak, lanjut. Ya ini setahu saya kan untuk pemeriksaan lab haji itu kan ditetapkan ya. Eh, Labkes Kota Bandung itu termasuk dari kota pemeriksa. Jadi pemeriksaan lab haji itu tidak bisa di semua tempat karena harus ditunjuk dulu. Nah ini mungkin aturan itu dengan kabupaten kota juga apa sama ditunjuk gitu. Karena setahu saya itu untuk kota Bandung itu menunjuk kami juga salah satu dari 4 lab yang bisa memeriksa kesehatan haji. Sudah Pak. Ya Siap. itu aja. Siap, ya, Ya Pak, siap. mangga itu ada Hatur pertanyaan nuhun, apakah saya hatur Paskes nuhun Dokter Hadi ya, siap. Paskes ya. Ini mah dan Ya. dijawab sama Pak Dedi aja. Tapi karena Pak Dedi moderator, jadi ya, jadi ini kaitan dengan kebijakan untuk input Siskohat gitu ya. Kemudian kaitan dengan kejelasan untuk penelusuran kayak ketika ada
tanggung gugat dari Kementerian itu kumaha cenah sudah diperiksa laboratorium periksa ini tidak istitoah, nah jadi istitoah, nah kayak gitu. Jadi kita bisa bisa dengan mudah dengan penunjukan itu mengetahui ini asalnya dari mana begitu. Kemudian dalam penginputan ke dalam istitoah diharapkan semua laboratorium yang ditunjuk itu ketika jemaah haji masuk itu sudah memiliki akses untuk menginputkan istitoah ke depannya ya. Harapannya kan gitu. Jadi tidak balik lagi ke puskesmas, puskesmas menginputkan hasil laboratoriumnya dan puskesmas yang menginput pun nggak begitu paham dengan hasil laboratorium titik komanya jadi salah yang asalnya harusnya istitoah karena salah titik koma jadi tidak istitoah. Banyak kasus-kasus yang kita terima gara-gara ngegeser titik gitu ya, ngegeser titik. Sedangkan di aplikasi Cisco Adcast itu sudah langsung kumpulan dari hasil pemeriksaan dan dibuat kesimpulan secara sistem begitu. Nah, jadi kalau itu kita bisa mudah menelusuri, kemudian kita bisa membuat surat jawaban terkait dengan kesalahan gitu. Mungkin seperti itu Kang Hadi. Ya, Program. Oke, siap Pak. Oh ya, ini ada pertanyaan di chat. Bagaimana penanganan apabila jemaah haji terindikasi tertular wabah di Arab Saudi? Apakah jemaah Tiket ya, Pak Dedinya rada ngeleg ya. Baik ya. Jadi kaitan dengan apabila jemaah terindikasi ya. Jadi prosesnya modelnya seperti ini. Ketika ada jemaah haji pada saat pemulangan, kantor kesehatan pelabuhan itu akan melakukan screening cepat gitu ya. Screening cepat kaitan dengan tanda-tanda yang cukup sensitif untuk adanya penyakit menular. Biasanya dengan termogan gitu ya, panas. Kemudian setelah itu ada eh, pertanyaan ringkas kaitan dengan jemaah tersebut. Jika terindikasi, maka itu langsung dikirim notifikasi oleh Balai Kekarantinaan Kesehatan ke Dinas Kesehatan Provinsi, kemudian diteruskan juga ke Dinas Kesehatan Kabupaten. Nah, nanti akan dilakukan pemantauan. Pemantauan di tempat di mana jemaah itu tinggal yang terindikasi. Kemudian dipantau kurang lebih sekitar 14 hari. Apakah dalam kurun 14 hari terjadi penularan kasus serupa kepada tetangganya, keluarga, dan lain sebagainya. Nah, kalau itu terjadi, maka kita langsung akan melakukan penyelidikan epidemiologi kaitan dengan risiko kemungkinan terjadinya penyakit menular yang dibawa dari luar ke Indonesia. Itu prosesnya. mohon maaf terlempar Pak? Ya, sudah dijawab. Oh, mohon maaf Sudah terlempar. dijawab. Baik, Bapak Ibu, ada pertanyaan lagi? Mangga, dipersilakan. Baik, sehubungan dengan tidak ada lagi yang bertanya, mangga Pak Agus, Dr. Wahyuni, atau Pak Endi ada closing statement? Oh, siap. Mari jaga kesehatan kita sejak dini karena kita memiliki kesempatan untuk menunaikan ibadah haji. Dan janganlah membuat susah para petugas haji dan kerajaan Saudi Arabia. Karena kita sebagai tamu di sana. Terima kasih. Dr. Wahyuni, monggo, Dok, ada closing statement Ya, dari untuk yang mau beribadah haji, jangan lupa ke Labkes Jabar untuk periksa kesehatan. Mudah-mudahan Labkes Jabar banyak pasiennya yang mau ke haji. Terima kasih. Pak Endi, persilakan. Eh, Mudah-mudahan lalapan seger ini bermanfaat dan kalau mau cek up haji nggak usah repot-repot datang ke Labkes Jabar, kami bisa mengunjungi para KBIH-nya langsung
nggak usah repot, kami bisa hadir langsung dan parameter pemeriksaannya hampir sama yang ada di Labkes Jabar seperti itu. Dengan berkualitas lengkap dan alat advance, hasil juga cepat juga, tidak usah nunggu lama seperti itu. Aman, semua terkendali. Murah, cepat. Baik, Bapak Ibu, demikian sharing session yang ketujuh yang hari ini mengambil tema kesehatan untuk ibadah haji. Di sini kita mengetahui bagaimana proses atau pemeriksaan kesehatan apa aja yang harus dipersiapkan oleh seluruh jemaah haji sehingga kita bisa menghilangkan anggapan yang beredar di umum bahwa jemaah haji bisa diistitoahkan. Tapi istitoah jemaah haji itu adalah hasil dari kondisi badan para jemaah tersebut. Sehingga kita berharap bahwa pada saat keberangkatan jemaah haji bisa menjaga kesehatannya. Seperti itu. Demikian kami sampaikan. Terima kasih untuk kehadiran Bapak Ibu mengikuti kegiatan hari ini. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Izin lift. Lip Bapak Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Izin di Ya, volumenya ya diusahakan lift. Jadi ini merupakan kegiatan ke-18 ya. Tadi pagi juga